Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang gadis cantik, mulus, kencang, keset, pokoknya cihui yang sedang menunggu temannya di sebuah kafe. Nah, gadis biduan satu ini bernama Nihana. Kemudian, datanglah gadis yang tak kalah genyal-genyolnya, sama seperti mantan Mimin yang kelima. Dikenal, gadis satu ini bernama Tamarin. Yang lalu, mereka pun membicarakan tentang kabar dari mereka masing-masing. Tak berselang lama, datanglah seorang pria sok cool yang bernama Robert Johnson David Beckham, atau bisa dipanggil sebagai Kang Dadang. Di sana Nihana pun memperkenalkan bahwa Kang Dadang ini adalah teman kampusnya sewaktu lalu. Sekaligus ia merupakan pemilik kafe tersebut. Nah, sejak dari pandangan pertama, Kang Dadang pun sudah kesemsem melihat paras cantik dari Tamarin yang begitu amat menggugah selera makannya. Lalu saat Nihana beranjak untuk ke belakang, Kang Dadang yang diberi gelar sebagai si Lucky Boy dengan gagah beraninya mendekati Tamarin. Dengan ajian kuda lumpingnya, si Dadang ini berusaha untuk meminta kontak dari mbak satu ini yang bertujuan untuk mengenalnya lebih jauh lagi. Setibanya Tamari di rumahnya, ia pun terlihat begitu amat sangat bahagia setelah mengenal si Kang Dadang. Yang kemudian datanglah sang suami tercinta. Diketahui ia merupakan seorang pilot di sebuah maskapai penerbangan. Dikenal, pria satu ini bernama Cah Lontong. Layaknya seorang istri idaman, Tamarin pun begitu hangat menyambut kedatangan dari Cah Lontong. Ya, dikarenakan Cah Lontong ini merasa gerah akibat seharian sudah bekerja keras, ia pun bergegas untuk mandi sebentar. Lalu saat Tamarin sedang merapikan baju suaminya, tiba-tiba ia menerima sebuah telepon masuk dari seorang wanita. Akan tetapi, saat Tamarin menjawab telepon tersebut, seketika wanita tersebut terdiam dan memutuskan sambungan teleponnya. Dari sini, tumbuhlah rasa kecemburuan dari Tamarin terhadap suaminya. Tak mau ambil pusing, Tamarin pun lalu segera menanyakan hal tersebut. Akan tetapi si Cah Lontong yang merupakan adik dari kakek Sugiono dengan santainya menjawab bahwa telepon tersebut merupakan dari teman pramugarinya. Pada pagi harinya, Tamarin pun bersiap untuk segera bergegas menuju ke tempat kerja. Nggak ada angin, nggak ada hujan, Tamarin pun secara dadakan dijemput oleh si Kang Dadang. Bak seorang putri dari kerajaan langit, Tamarin pun dibantu untuk menaikkan koper miliknya. Lalu saat di dalam mobil, Tamarin pun mengatakan bahwa tak sepantasnya Kang Dadang berperilaku seperti ini. Dikarenakan Tamarin amat sangat takut jika terjadi apa-apa terhadap rumah tangganya. Akan tetapi si Kang Dadang yang pantang menyerah ini lalu mengatakan bahwa ia melakukan semua ini dengan ketulusan hatinya dan juga sangat mengagumi diri dari Tamarin. Dasar pria buaya darat. Karena takut akan ketahuan dengan teman-teman dari Tamarin, ia pun meminta kepada Kang Dadang agar mengantarkannya hanya sampai depan pintu masuk airport. 뭐 하는 거야? 농담이야. 알았어. 나 간다. 그래? Scene selalu berpindah ke Cah Lontong yang pada saat itu sedang mengajak mangsa barunya ke sebuah hotel. Dari sini kita pun pasti mengerti bahwa si Cah Lontong ini adalah siluman buaya darat yang berwujud manusia. Kancut. 뭐해? 오늘은 여기서 뭐? Singkat cerita, sepulangnya Tamarin dari bekerja, ia langsung menemui Kang Dadang di kafe tersebut. Di sana, Kang Dadang pun menanyakan perihal masuk kedatangan dari Tamarin. Kemudian, Tamarin pun menjelaskan bahwa ia sangat bosan berada di rumahnya, dikarenakan sang suaminya saat ini sedang melakukan penerbangan ke Eropa, kata suaminya. Lalu, seusai Kang Dadang mendengarkan curhatan dari Tamarin, Kang Dadang yang merupakan seorang pria yang baik hati dan tidak sombong, dengan senang hati mengantarkan Tamarin untuk pulang ke rumahnya selamat sampai tujuan. 그랬지. 내가 너한테 잘 보이려고.
Lanjut cerita, pada saat tengah malam, Tamarin pun didatangi oleh Kang Dadang. Yang kemudian Tamarin pun menanyakan apakah alasan kedatangannya. Kang Dadang pun mengatakan bahwa ia ingin sekali menemani Tamarin pada malam ini. Ya hanya untuk sekedar berbincang-bincang. Tamarin yang merasa Kang Dadang ini adalah pria baik-baik, tanpa pikir panjang, ia pun lalu mempersilahkannya. Tak terasa malam pun semakin larut. Karena dinginnya malam beserta situasi yang cukup mendukung, Kang Dadang yang sudah lama menjomblo ini lalu mencoba untuk merayu Tamarin. Karena sudah lama goa yang tak diobok-obok oleh seorang pria, sehingga ini pasti nih. Tanpa amnesti, Kang Dadang pun berhasil menyoba selimut goa dari Tamarin yang terbilang cukup tebal dan juga hangat. 1-0 untuk Kang Dadang. 윤주야, 아무 일도 없어. Keesokan malam harinya, terlihat si Cah Lontong yang sedang bersantai sambil menonton siaran televisi. Kemudian datanglah sang istri tercinta dengan membawakan secangkir teh hangat, sembari menemaninya untuk ngobrol-ngobrol. Tamarin pada saat itu masih terngiang-ngiang oleh kekuatan sodokan dari batang singkong, lalu mencoba untuk mengajak si Cah Lontong untuk berklokat-kloket bersama. Akan tetapi Cah Lontong yang pada saat itu telah kehabisan getah beningnya dengan gobloknya menolak ajakan dari Tamarin dan beralasan bahwa ia saat ini sedang sangat kelelahan. 이정이야. 전화 좀 받고 올게. 여기서 맞지 왜? Tak berselang lama, Tamarin pun menerima sebuah telepon dari Kang Dadang. Merasa takut jika diketahui oleh Cah Lontong, ia pun bergegas keluar untuk mengangkat telepon tersebut. Kemudian, Kang Dadang pun mengatakan bahwa ia sangat rindu dan khawatir terhadap Tamarin. Akan tetapi, Tamarin pun meminta kepada Kang Dadang agar tidak lagi mengganggunya. Tak mau kehilangan wanita idamannya, si Kang Dadang pun menuruti semua permintaan dari Tamarin. 앞으로는 전화도 찾아오지도 않았으면 좋겠어. 그건 실수라고 쳐도 Pada pagi harinya, Tamarin pun bersiap-siap untuk menuju ke tempat bekerja. Nah, saat Tamarin berada di dalam mobil Cah Lontong, ia pun tanpa sengaja menemukan sebuah kamera yang berada tepat di atas dashboard mobil tersebut. Lalu setelah Tamarin membuka rekaman video tersebut, ternyata terlihat rekaman si Cah Lontong sewaktu lalu yang sedang mengajak seorang pramugari ke sebuah hotel. Dari sinilah kecurigaan Tamarin terhadap suaminya sudah mulai terjawab bahwa selama ini ia telah dihianati oleh suami tercintanya. Mengetahui kenyataan pahit tersebut, Tamarin pun segera mendatangi Kang Dadang untuk mencurahkan isi hatinya. Tak mau Tamarin sedihnya berlarut-larut, bak pribasa dapat durian runtuh. Untuk yang kedua kalinya, Kang Dadang pun kembali sukses menceploskan batang singkongnya ke goa milik Tamarin. 이혼하고 나한테 왔으면 좋겠어. Singkat cerita, di pagi hari yang cerah, terlihat Tamarin akan pergi meninggalkan kediamannya. Tak sampai di situ, ternyata Tamarin pun telah mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Cah Lontong. Dan lalu Tamarin pun memutuskan untuk pergi bersama Kang Dadang, beserta akan menjalani bahtera rumah tangga baru bersama Kang Dadang. Lalu film pun tamat. Oke guys, begitulah alur cerita film kali ini ya. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil pada video kali ini. Bagi teman-teman yang merequest